Kita masuk ke bahasa Inggris ya anak-anak. Kalau bisa, sekarang kita open kameranya dulu. Jatisari bisa bergabung. SMK Marga Mulia. Kita lanjut ke pelajaran bahasa Inggris, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Rahadian Krisna hadir di jam setelah jam istirahat. Nah, Pak Krisna menitipkan kalian berlatih untuk mengerjakan atau untuk belajar ya, untuk mempelajari tentang refleksif pronoun. Ibu share ya. Tapi sebelum ke refleksif pronoun, Ibu ingin tahu apakah anak-anak Margasari dan Marga Mulia sudah paham betul arti dari kata-kata ini ya. Ibu munculin dulu ya. Kelihatan nggak, nak? Terlihat ya? Mic-nya tolong dibuka ya, nak. Jadi kita bisa berkomunikasi. Nah, oke. Kemarin kan kalian sudah belajar dengan Pak Krisna tentang subject pronouns dan object pronouns. Ibu boleh tanya mulai dari Imam ya. Imam ketua kelas ya? Iya, Imam ketua kelas, Bu. Iya. Imam, Ibu boleh tanya nggak? Imam udah tahu nggak arti-arti dari kata-kata ini? Coba ya, Imam jawab ya. I artinya apa, Imam? Apa, Bu? I artinya apa? I. Tulisannya I. Oke, kalau he artinya apa? Tulisannya HE. Aku. Imam tahu? Bentar, Bu. Oke. Kita ulang ya. Ibu ulang sama-sama. Dia. Iya. Dia, tapi dia laki-laki. Imam kalau menunjuk ke Badru, Imam akan pakai kata yang mana? He atau she? He. Iya, kalau nunjuk ke Citra? Si. Oke. Kalau nunjuk ke Citra, Selfie, dan Dita? Pakai apa? We artinya kami, they artinya mereka. Imam pakai apa? Imam? Apa tuh? Ya, Ibu khawatir kalau kalian ternyata belum paham tentang penggunaan kata ini. Tapi sebagian besar paham nggak? Kita coba ya. Selfie kalau nunjuk ke Citra bilangnya apa, nak? Si. Oke, kalau nunjuk ke Badru? He, oke. Nah, ini ada tugas dari Pak Rahadian. Kita coba lihat sama-sama ya. Semoga kalian bisa paham. Buku paket bahasa Inggrisnya ada nggak?
Ada. Pak Radian minta kalian coba buka halaman 52. Siapa aja yang punya buku paketnya? Oh, udah di print ya? Oh, coba dibagiin, Nak. Nggak ada, cuma ada yang 53. Dulu Ibu juga ingat seumuran kalian belajar bahasa Inggris, kesulitannya adalah kita tidak mengetahui artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelum kalian kerjakan, kalian bisa melihat artinya dulu. 52-nya nggak ada. Oh, sudah ya, di print ya, Alhamdulillah. 52 nggak ada? 52-nya nggak ada, Bu. Jadi Dimulai halaman berapa, Nak? 53. 53 ya. Sebentar. Cuman ada 53, terus 64, 57 sama 70. Coba diurut, Nak, diurut. Oh, gitu ya. Halaman 53. Ibu lihat juga ya. 53. Nggak ada, emang nggak ada. 53, 57. 64 juga. 70. Nah, Pak Radian minta kalian membaca itu, Nak. 53. Apa tadi, Kak? Coba diulang, Nak. 53. 53, 57, 64 sama 70. Iya. Kalian baca itu dulu ya. Supaya kalian bisa paham, kalian bisa lihat bahasa Indonesianya apa. Hah? Kita coba sama-sama lihat artinya dalam bahasa Inggris ya. Kita buka kamus ya. Jadi, an adjective itu artinya kata sifat. Jadi, kata sifat is itu adalah. Kata sifat adalah, coba kita sambung ya. A describing word. Kita lihat artinya ya.
Vậy thầy mơm thầy Iya, diem. Gimana? Mantap. Terus, jangan diem, Dodi, diem. Dodi, Dodi. Berisik ya. Saya detik itu dia Bisa kulit. Mana kamu? Nanti harus kaca. bisa nggak sih? Nah, enggak Sebenarnya ya. ada 11. ada nggak tadi Oh, ya, potong satu kan. Lama sih. Nanti pas penting. Ayo, debat. Baik baik. Di pangkar. Belakang. Udah. Ini udah itu. Apa kau botak? Botak. Apa? Botak. Mati lampu ya guys. Wow, Harus mati lampu. nonton sama cek sama. Belajar yang di musik. Sini ngapain? Sini ngapain? Nanti mau cari. Berkas sudah penuh deh. Nah, jadi singkatnya untuk halaman 53 itu
anak-anak akan belajar tentang kata sifat dalam bahasa Inggris ya. Terus kemudian kita coba lihat halaman 57 ya. Kalian baca halaman 57 sekarang. Oke. Bagus, Pak. Lihat, strong, more, padat, start, dia, musik, measure, measure, Bangun, terus duduk. line. Duduk. Oh, duduk. Duduk. Ini salah. Ini cantik. Tidak salah. Jadi bilang. Titik. Yang di print hanya 4 halaman ya, Nak. Ya, Bu. Sebenarnya Pak Radian berharap kalian bisa mempelajari tentang ya, Ibu cari ya. Sebelum kamu didiukan. Itu. Meminta kalian membaca dari halaman 52 sebenarnya. Kalau bukunya sendiri kalian belum ada ya, Nak? Cukup
cukup banyak yang Pak Radian minta kalian baca dari halaman 52 sampai halaman 70. Kita coba belajar sama-sama yang halaman 52 ya. Mungkin perinannya kalian nggak punya. Coba kita lihat sama-sama di Ibu share ya. Halaman 52 itu isinya adalah exercise. Jadi exercise 3, kalian diperkenalkan dengan istilah bahasa Inggrisnya reflexive pronouns. Reflexive pronouns itu seperti apa ya kalau kalian bayangkan dalam bahasa Indonesia ya? Self itu artinya sendiri, diri sendiri. Jadi kalau ibu bilang kalau di boxnya ini ada, bentar ya, kita lihat ya. Di box kan ada kata yourself, themselves, itself, myself, himself, ada yourselves. Jadi yourselves ada 2, ada yang selves-nya pakai S. Kalau bahasa Inggris disebut plural, artinya jamak. Ada yang yourself, tapi nggak ada S-nya di belakang. Nggak ada ES-nya, jadi sendiri. Tulisannya juga beda ya, kalian lihat ya. Ada yourself sama yourself. Ada ourselves, ada herself. Jadi kalau kalian mendengarkan kata reflexive pronouns, itu pasti kalian harus mengingat bahwa itu ada kata selves-nya. Kira-kira itu bisa dipahami nggak ya? Jadi kalau kita, Pak Radian nanti akan berbicara tentang reflexive pronouns, berarti yang kalian harus ingat adalah, oke, berarti kata-katanya selalu ada self. Kita ingat yang itu dulu ya. No one can help us. We have to help. Nah, kita coba soal yang pertama ya. Paling tidak kalian ingat itu dulu. Kalau tentang reflexive pronouns, berarti yang kalian ingat adalah oke, jawaban-jawabannya adalah menyangkut tentang diri. Diri bahasa Inggrisnya selves. Ya, self. Atau kalau jamak selves. Kita coba ya. Ibu selalu mencoba dari ketua kelas ya, imam ya. Imam ada? Ada. Imam. Coba Imam baca nomor 1, nak. Baca Imam. No. No. One can help us. We have to help. Help, titik-titik ya. No one can help us. We have to Ini help. bahasa Inggris. Tuh. We have to help apa? Jadi artinya dulu ya, no one, tidak ada orang, can help us, yang dapat menolong kita. Jadi itu artinya ya, no one can help us. No one, tidak ada orang, can help us, yang dapat menolong kita. Kemudian, berikutnya, we have to help, titik. Bahasa Indonesianya adalah kita harus menolong diri kita sendiri. Nah, bahasa Inggrisnya diri kita sendiri apa anak-anak? Di kotak itu bisa dipilih Imam. Diri kita sendiri. Kalau kita kan Imam udah tahu bahasa Inggrisnya ya. Kita itu we ya. We. Kalau dia subjek yang tadi. Tapi kalau dia objek berarti our. Jadi isinya apa Imam? Ourselves, ya. No one can help us.
We have to help ourselves. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kita harus menolong diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, Badru bisa? Yang kedua, Jen Ya. always makes the bed. Jen Baby. always makes the baby. Kita perbaiki ya. Baby. Ya. Jane, tulisan itu adalah nama orang. Dibacanya Jen. Jen always makes the bed by titik. Jen selalu makes the bed itu kita bahasa Indonesiakan artinya merapikan tempat tidur. By itu dengan. Jadi kira-kira jawabannya apa, Badru? Jawaban bahasa Indonesia dulu ya. Jen selalu merapikan tempat tidurnya dengan atau oleh ya, oleh herself. Oke. Jen always makes the bed by herself. Betul sekali. Kenapa Badru jawab herself, Nak? Jen laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke, karena itu pakai her ya. Her adalah kata ganti untuk perempuan. Oke, yang ketiga coba Dita. Dita, baca. Dita, Nomor 3. Jatisari belum ada kan ya? Belum. Cek mana kita? di bawah. Cek mana? Day. Sok. Duduk. Sob, nah. Dulu. Nah, Itu baca. 38. Sini kamu. Boleh dibaca Dita? Oh iya, iya. They fainted the wall Albi. Lebih. Kita nggak ngerti. Ibu perbaiki ya. They painted the wall all by titik. Mereka mengecat wall semuanya oleh mereka sendiri. Nah, mereka sendiri untuk refleksif pronouns-nya pakai apa? Bahasa Indonesianya mereka sendiri. Bahasa Inggrisnya apa, Nak? Pilih di atas. Bahasa Inggrisnya mereka apa? Mereka. Betul, themselves. Bacanya themselves. Kalian lihat ya, kalau mereka itu jamak, maka tulisan selves-nya seperti itu. Pakai S-E-L-V-E-S. Tetapi kalau perorangan sendiri, dia tulisannya S-E-L-F. Seperti himself, yourself, itself, myself. Ya, bisa lihat perbedaannya ya. Ya. Oke. Sekarang azan, kita dengar azan dulu ya, Nak. Ya. Oh, ini azan ibu ya. Oke. Di sana belum azan ya, Nak? Kita lanjutkan sedikit ya. Kalau nomor 4, selfie. Azan. Nomor 4 coba selfie, Nak.
Oke. Kalau HURT itu dibacanya hurt, sakit. I hurt. My mental Alvi. I put is Jadi saya menyakiti titik-titik in the playground yesterday. Di taman bermain kemarin. I hurt, kalau dia pakai I, berarti diri saya. Nah, kalau untuk reflexive pronoun dari I apa, Nak? My. Iya, betul. Jadi coba dibaca lagi, Nak. Diisi dengan myself. I have myself in the playground yesterday. Iya, seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kalian bisa perhatikan nomor 1 sampai 4 itu akan sama. Kalau I dia akan pakai myself. Kalau they dia akan pakai themselves. Kalau Jen atau she dia akan pakai herself. Kalau no one can help us kan we ya. We berarti pakainya ourselves. Mudah-mudahan bisa paham ya, Nak. Ya, Kita boleh lanjut ya. Citra belum ya. Nomor 5 Citra boleh, Nak? Belum. Kaila belum. Dari belum. Iya. Dari belum. Dari belum. Semuanya belum. John, you must behave before your friends. Yes. Ya. John, you must behave titik-titik before your friends. Nah, isinya apa, Citra? Your slave. Mas mau di mana? John, you must behave yourself Your before your friends. Iya, betul. Kemudian Dodi, nomor 6 ya, Dodi ya. Bu, Nomor 6, Nak. children you must do the homework. Children, kalau MUST itu kita baca must ya. Children, you must do the homework titik-titik-titik. Do the homework. Iya. Nah, kalau children, reflexive pronouns-nya yang mana? Coba lihat di atas. Your. Betul. Dodi jawabannya apa, Dodi? Your. John. Yourself ya. Kita bacanya yourself ya. Karena dia children sama dengan satu orang, jadi kita pakainya yourself. Kalau dia children's, maka pakainya yourselves yang ada S-nya yang paling atas. Ya. Siapa lagi? Kaila. Baby. Kaila nomor Nomor 7. Masuk nomor 7 baca. Tapi nggak Bu. Ambil dulu. On the English Kita belum artikan ya, anak-anak ya, children, you must do the homework yourself. Kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah kalian sendiri, gitu ya. Nomor 7. Tom, Kayla. Get a guy of the blows. Sisa. Okay. Tom depended depended again. Himself ya. Iya. Iya Kayla. Karena Tom laki-laki kan ya. Tom laki-laki. Jadi pakai himself. 8. Siapa yang belum anak laki-laki? Baby. Oh, Feby anak perempuan. Oke, Feby. He
Dog, sit, dog, The dog is crying. The dog is scratching titik. The dog itu refleksif pronounce-nya apa, Nak? The dog itu sama dengan disamakan dengan benda. Jadi bukan she, bukan him. Oke, itself. Betul. The dog is scratching itself. Scratching apa tuh ya? Menggaruk mungkin ya. Anjing menggaruk dirinya sendiri. Kalian bisa ngebayangin ya dalam bahasa Indonesia penggunaan apa itu? Reflexive pronouns ya. Ada kata self-nya. Ya, itu yang bisa kita pelajari dari titipan Pak Krisna. Harapan Pak Krisna kita membaca dari halaman 52 sampai 70. Tapi mungkin kita hanya bisa halaman 52. Nanti anak-anak bertemu Pak Krisna setelah jam 1 ya. Ya, Bu. Oke, kita istirahat. Sepertinya udah azan juga di sana ya. Ya. Ya, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Next time. Alhamdulillah, Pak Krisna, anak-anak Marga Mulia sudah hadir, Pak. Baik, Mari kita bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Suara Pak Krisna kecil, Pak. Saya matikan aja ininya ya, videonya ya. Gimana, Bu? Ini baik, Pak. Bagus. Oke ya. Oke, baik. Tadi mungkin kejauhan atau apa ya, Pak? Iya, kejauhan tadi ininya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita akan melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Novi ya. Terima kasih Bu Novi. Baik, kalau nggak salah tadi halaman 52 ya. Ya. Oke, halaman 52. Baik, kita memasuki apa namanya ini yang baru ya, materi yang baru terkait adjektif. Kita anggap noun dan pronoun sudah selesai pembahasannya. Kita memasuki jenis kata yang baru yang sangat banyak digunakan di dalam bahasa Inggris ya. Kalau nggak salah mungkin yang ketiga ya, setelah noun, verb, ini adjektif banyak yang ketiga yang sering dilakukan. Oleh karena itu kita akan membahas adjektif ini sedikit demi sedikit ya, karena cukup banyak pembahasannya. Sambil kita membahas, kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah menerjemahkan, kedua adalah meningkatkan vocabulary kita ya, jadi kosakata kita. Jadi kita akan coba selusuri kalimat dengan kalimat dengan harapan bahwa nanti kualitas vocabulary kita lebih banyak ya. Oke, kalau nggak salah di sini yang sudah hadir di Marga Mulia. Di Marga Mulia itu ada
Oke, tadi Bu masih oke ada di Zoom chat, Pak. ya ada di Zoom chat ya oke. Baik bentar. Baik kita akan coba ini ya sambil berlatih membaca. Boleh yang paling depan bisa dibaca apa yang ada di layar sambil kita coba pronunciation dan vocabulary-nya. Silakan. Yang di depan siapa? Bisa bicara di yang keras. Di depan Silakan. Siapa aja relawan. Selfie. Ya, baik Selfie silakan. Dibaca yang keras ya. Jadi kita berlatih pronunciation-nya sekaligus vocabulary-nya. Silakan Selfie. Ya, Pak. Adjective is a describing word. Nggak usah ragu-ragu ya. Nanti salah, kalau salah kita perbaiki ya. Silakan. It tells you more about a noun. Oke. Adjective noun is a story of the noun is described. Sometimes so the adjective after the noun appear in the sentence. Oke, ya, oke. Bagus ya. Nggak usah ini, nggak usah ragu-ragu ya. Kalau salah biasa karena memang di sini kita belajar dari kesalahan ya. Tapi memang harus dicoba supaya lidah kita biasa ya. Oke, sekarang coba ikuti saya ya. Jadi sama dibacanya an. An adjective is a describing word. Coba diulangi. An adjective is a describing word. Nah, itu describing dibacanya describing. Jadi dibaca describing word. Describing word. Word. Coba ulangi word. 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 Jadi an adjective is a describing word. Describing word. Oke, gitu ya. Jadi itu walaupun tulisnya describing, dibacanya describing. Ditulisnya WORD atau WORD, dibacanya word. Pakai ya, word ya. Oke ya, coba ulangi lagi ya. It tells you more about a noun. Coba ulangi. Ulangi semua. It tells you more a noun. Oke ya, jadi ditulisnya about tapi dibacanya about. Jadi jadi about a noun. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya ditulisnya usually, dibacanya usually ya. Jadi an adjective usually appears. Coba diulangi. An adjective usually appears. Wah, itu bukan u tapi dibacanya u. Ya, jadi an adjective usually. Coba usually. Usually. Appears. Appears before the noun it described. Before the noun. Okay, good. Sometimes so the adjective appears The adjective appears after the noun. after the noun. Later in the sentence. Later in the sentence. Oke ya.
Kita belajar dikit-dikit ya, nggak apa-apa ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Sekarang kita lihat artinya. An adjective is describing word. Jadi adjektif ya, sebuah kata adjektif menjelaskan tentang kata. Word itu kata ya. It tells you more about a noun. Jadi adjektif itu memberitahukan kepadamu lebih tentang suatu kata benda ya. Jadi adjektif itu adalah memberikan informasi lebih banyak terkait noun, terkait kata benda ya. Oke. An adjective usually appears before the noun it describes. Nah, itu artinya sebuah kata adjektif biasanya, usually itu artinya biasanya ya. Biasanya appears, appears itu tampak atau terdapat atau tampak ya. Before the noun, before itu artinya sebelum. Sebelum kata benda yang diceritakannya atau dijelaskannya gitu ya. Jadi an adjective usually appears before the noun it describes, itu artinya sebuah adjektif biasanya timbul atau ditempatkan sebelum kata bendanya ya. Sometimes so, walaupun begitu, adjective appears after the noun later in the sentence. Jadi kadang-kadang adjektif juga timbul atau terdapat setelah kata benda ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Misalkan ini a smart dog. Di sini ada disebut a smart dog. Ini artinya siapa yang tahu artinya apa? Halo, dijawab. Siapa? Hah? Apa Pak? Smart dog. Ya. Halo? Halo. Ya tuh. Ya, ya. Capek. Ini artinya apa? Smart dog. Cici. Halo? Ya Kak. Ya, ini artinya apa? A smart dog. Oh, super dong. Oh, shit, man. Kelihatan nggak di gambar? Kelihatan. Ini ada Anjing. smart itu artinya smart. Cuma. Dog apa dog? Bentar Pak. Cuma. Ini ada. Kecil. Ya, oke. Ini artinya apa? Dog artinya apa? Dog? Anjing. Anjing artinya anjing ya. Smart itu artinya pintar. Oke ya. A smart dog artinya anjing pintar ya. Oke. Ya, dua hal yang harus dilihat di sini. Ini dog ini adalah kata benda ya. Smart itu adalah kata sifat, adjektif ya. Lihat adjektif itu disimpannya di depan kata benda. Dia menjadi satu kata benda yang punya arti khusus ya. Jadi di asalnya adalah a dog ya, asalnya a dog, nouns ya. Tapi kita ingin memberikan apa informasi lebih terkait dognya ini ya, terkait anjingnya ini, yaitu anjingnya itu pintar. Maka di sini disisipkan sebelum kata bendanya adalah smart yang berarti anjing pintar ya. Jadi di sini ingin menjelaskan apa yang disampaikan di sini ya, bahwa kata sifat ditempatkannya di depan kata benda. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua ya. Ini an old building. Artinya ada yang tahu apa? Sebuah bangunan tua. Oke, good. Oke. Nah, seolah bangunan tua ya. Jadi sebetulnya ini bisa disebut sebagai a building ya, a building. Jadi bangunan. Tapi kalau kita ingin memberikan informasi lebih banyak terkait bangunan itu ya, bahwasanya bangunan itu sudah tua, kita bisa menyisipkan sebuah kata sifat di depannya menjadi an old building gitu. Oke, sekarang saya interrupt sedikit mengenai apa yang kita bahas yang lalu ya. Coba di sebelahnya selfie siapa? Feby. Feby.
Feby di sini ada artikel an, ya, an old building. Kenapa an bukan e? Masih ingat gak pelajaran noun yang lalu? Ayo, Feby, masih ingat kenapa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya, ya. Nanti coba dibaca lagi bukunya ya. Jadi, Iya. oke. Jadi artikel itu ada dua. Kalau seperti ini ya. Kalau semantau ya, di sini an. Tapi artinya sama, sebuah ya, atau seekor kalau anjing. Di sini artinya sebuah karena masih ingat ini kata di depannya adalah vokal ya. Karena di sini o maka artikelnya an. Tapi kalau di depannya adalah huruf mati seperti s di sini yang digunakan adalah ya. Itu perbedaannya sama an ya. Jadi kalau kita hilangkan old-nya ini menjadi apa Feby? A building atau an building? Iya betul ya. Kalau old-nya dihilangkan, ini menjadi a building, ya. Tapi karena ada old, ini menjadi an old building. Oke, ya. Ini kita sudah apa namanya mengenali kata sifat ini ada smart, ada old. Nah ini satu lagi ya, satu lagi. A tall basketball player, ya. Nah, ini adalah satu. Ada yang tahu artinya tol apa? Tol artinya ada, tahu apa artinya? Tinggi, Tinggi ya, tinggi nih. Tinggi ya. Jadi sebetulnya kata bendanya udah jelas basketball player gitu. Tapi karena kita ingin memberikan informasi lebih mengenai penampilannya, maka kita tambahkan kata-kata tall ya. Oke, sekarang ini yang contoh bergambar terakhir adalah allow fence. Fence ini apa? Tahu artinya? Ada yang tahu artinya fence apa? Halo, sebelahnya Feby apa? Siapa? pagar. Pagar, betul ya. Ini artinya low fence, artinya pagar yang rendah ya. Pagar yang rendah ini salah satu contoh dari ya. Low fence artinya low di sini, kata-kata sifat di sini ingin memberikan informasi tambahan terkait dengan fence ya. Karena fence ini adalah kata benda ya. Fence ini adalah kata benda. Dia kalau kita ingin memberikan informasi lebih bahwa fence-nya itu rendah, kita tambahkan low ya. Oke, sekarang kita belajar ini berkenalan dengan yang kata sifat yang lainnya ya. Oke, coba di sini kita baca ya. Kita baca contoh-contoh yang lain. Oke. Coba sama-sama di ini. Ada yang tahu ini ABC Street? BC ini artinya apa di sini? Ada yang tahu artinya? Halo? Di belakangnya Feby siapa? Dodi. Hadir Pak. Dadi, silakan. Silakan. ABC Street artinya apa? Sibuk. Ciduk. Oke. Sibuk. Sibuk apa? Jalan yang ramai atau jalan yang ramai atau sibuk ya. Oke. Kita belajar lagi yang berikutnya.
Ini ada yang tahu apa artinya? Berikutnya. Ayo, Dodi lagi. Sudut yang Hah? gelap. Kenapa? Sudut yang gelap. Sudut yang gelap. Oke ya, sudut yang gelap. Oke, ini sampai kita belajar vocabulary. Oke, deep sea, Laut. Laut dalam. laut yang dalam. Oke, good. Lanjut. Large bed artinya apa? Tempat tidur. Bed tempat tidur. Large apa large? Besar. Oke, good. Tempat tidur yang besar. Oke, betul. Lanjut. Sorry, ini kok tempai. Oke, it's windy. Nah, ini adalah satu contoh di mana kalau di sini ya di 1, 2, 3, 4 busy, dark, deep, large. Ini posisinya ini ingin memberikan contoh terkait dengan posisi ya. Posisinya adalah di depan kata benda ya. Nah, kata sifat juga bisa ditempatkan setelah verb ya di belakang. Nah, oke. Ya, jadi tidak harus berdampingan dengan kata benda. Oke, it's windy. Ada yang tahu artinya windy? Cuaca berangin. Berangin. Nggak ada cuacanya, berangin. It's windy. Ini berangin. Ya, oke. John handwriting is very neat. Neat apa neat? Rapi. Rapi. Itu teman enak mana? Rapi ya. The sea is rough. Ayo, ada yang tahu? Asar. Kasar. The sea is rough atau berbadai ya, berbadai atau mengerikan juga bisa ya, berbadai rough ya atau oke. All the player are very tall. Ada yang tahu? Tinggi. Tall sudah tadi ya. Oke. Nah, ini kita Tinggi. vocabnya kalau belum tahu ditulis ya biar nggak lupa ya. Tinggi. Oke, small apa small? Kecil. Kecil. Oke, ini verbnya beautiful pasti tahu lah beautiful. Cantik. Tapi ini lihat ini konteksnya ya. She's drawing is beautiful. Kira-kira yang tepat terjemahannya apa? Bisa cantik, bisa bagus sekali gitu ya. Gitu ya. Oke. That problem is too difficult. Difficult apa difficult artinya? Sulit. Susah ya, sulit ya, sulit. Good. Kemudian very quiet today. Apa? Quiet. Diam, pendiam. 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 Good. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Oke. Ini kayak selesai. Kalau nggak salah ini udah minggu kemarin ya. Udah belum? Oke, sekarang kembali ke selfie. Coba selfie dibaca ya. Ini exercise 1 dibaca, kemudian diterjemahkan sambil nanti kita tentukan adjektifnya mana ya. Oke, coba selfie lagi. Dibaca dalam pengertian kita berlatih sambil ini ya, sambil menyelam minum air. Jadi kita belajar bahasa Inggrisnya itu sekaligus pronunciation-nya, pengucapannya, sekaligus artinya gitu ya. Jadi kita tidak melewatkan satu aspek pun di dalam bahasa Inggris ini. Oke, coba dibaca. Jangan ragu-ragu ya, nggak usah. Coba mulai dari selfie lagi, depan. Ayo coba dibaca aja, nggak apa-apa nanti dibantu. Ayo selfie. Dibaca dulu. Saya ingin tahu pronunciation-nya, pengucapannya. Silakan. Yang keras. Nomor satu. There Ya. is an empty room. Oke, ya.
Oke ya, saya sedikit koreksi ya. Jadi saya koreksi pengucapannya ya. There is, coba diulangi ya. Mungkin semuanya ya, semuanya sambil berlatih pronunciation. There is an empty room upstairs. Coba semuanya. Coba, halo, diulangi bareng-bareng ya. Diulangi bareng-bareng. Kita berlatih pronunciation ya, pengucapannya ya. Coba. There is, bukan there. There is an empty room upstairs. Oke ya, artinya kira-kira tahu artinya apa? Selfie? Ada kamar kosong. Iya. Iya. Jadi kalau satu-satu there is itu ada. An empty room artinya ruangan kosong. Upstairs artinya di lantai atas ya. Oke. Jadi kalau pertanyaannya mana yang adjektif? Jawabannya mana, Selfie? Yang mana yang adjektif, Selfie? Empty. Oke, good, betul ya. Empty. Jadi an empty room itu artinya ruangan yang kosong ya. Empty di sini adalah kata sifat, dia memberikan informasi tambahan terkait room ya. Artinya roomnya itu adalah kosong. Nah, itu yang dimaksud dengan adjektif ya, memberikan informasi lebih kepada noun, kepada kata benda. Oke, sekarang yang sebelahnya Selfie siapa? Baby. Ya, Feby. Coba nomor 2 Feby diucapkan yang keras biar saya tahu ininya pronunciation-nya ya sambil berlatih. It is I thought summer. Oke, ya betul ya. Oke, betul. Pengucapan yang benar itu boleh dipanjangkan tapi karena ini pakai apostrof ini disatukan it's ya. Jadi it's a hot summer. Coba diulangi Feby. It a hot summer. Oke, good. Artinya apa Feby? Ini musim panas. Ini Oke. musim panas yang panas. Oke. Betul sekali ya. Summer itu musim panas yang panas. Oke, gitu. Jadi adjektifnya mana Feby? Apa? Yang disebut adjektif yang mana? Kata sifatnya mana? Hot. 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 Oke. Iya, betul. Good. Ya, ini yang adjektif yang di depan kata benda. Oke, next. Sebelahnya Feby siapa? Apa? Kita. Apa, Pak? Lanjut. Ya, lanjut. Nomor 3. Dibaca sambil belajar nih pronunciation-nya. Nomor 3. You are so in. Oke. Yang betul adalah you are so kind ya, dibacanya kind. Coba diulangi. You are so kind. Oke. R-nya nggak dibaca ya, nggak dibaca terlalu keras. You are so kind. You are so kind. Oke, good, excellent ya. Jadi R itu R-nya tidak begitu jelas. Kin dibacanya kind ya. You are so kind. Artinya apa terjemahannya? Kamu sangat baik. Nah, baik atau lebih ke ramah ya kalau kain itu ya. Baik boleh, tapi kain itu lebih ke baik dalam pengertian ramah gitu ya. Oke, good. Oke, sekarang ke belakang ke laki-laki. Ayo siapa? Belakang. Nomor 4. Badru. Badru, sok Badru.
Badro, silakan Badro. Yang keras. Baca. Baca, iya betul. John. Don't be crazy. Don't Don't be crazy. Apa? Ayo. be crazy. Oke ya. Don't be crazy. Oke, good. Artinya apa, Badro? Jangan gila. Oke. Jangan gila. Oke, good. Jadi itunya apa? Apa namanya? Adjektif kata sifatnya yang mana, Badru? Crazy, Pak. Yang Crazy. Crazy. Crazy ya, dibacanya crazy ya. Betul. crazy. Oke. Oke, untuk Badru ada bonus nomor 5 sekalian. Baru. This part is clean and clean. Oke, good. This park ya. Park itu dibacanya ada R-nya itu. This This park is clean and green. Clean and clean. Oke, good. Artinya apa, Badru? Taman ini bersih dan hijau. Oke, adjektifnya yang mana berarti? Clean and Green. Oke, good. Excellent. Coba lanjut, siapa di sebelahnya Badru? Dodi Atos papa ya? Oh, tadi ya, tekunan anak tuh. Tampilan. Iya, Dodi. Cok. Yang belum siapa? Dari Oke, silakan. Nomor 6. Aduh, izin ke WC, Pak. Ya, yang lain silakan. Nomor 6. Sambil belajar ini pronunciation ya. Ya, silakan. Nomor 6. Many people agree to keep health. Oke, kita nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita belajar ini. Akan lagi belajar. Many people exercise to keep healthy. Coba ulangi. Coba ulangi ya. Many people exercise to keep healthy. Healthy, oke ya. Good ya. Pronunciation-nya udah cukup bagus ya. Oke, sekarang artinya apa? Banyak orang berolahraga untuk menjaga kesehatan. Good, keep healthy, menjaga kesehatan. Jadi yang adjektifnya mana adjektifnya? Healthy, oke, sehat ya. Ini salah satu contoh di mana adjektifnya bisa disampaikan di ujung ya. Tidak bersamaan dengan kata benda. Oke, satu lagi. Nomor 7. Silakan. Ya, nggak apa-apa sambil belajar pronunciation-nya. Ayo. Imam. Silakan Imam, ayo Imam. Nomor 7. Kaila. Imam aja kan belum. Ayo, nomor 7. Sambil belajar ini, belajar pronunciation-nya. I think the eggs are rot. Oke, ada. Rotten. Oke, ada sedikit correction ya. Oke, nggak apa-apa. Rosin membaca. Kaila belum, Pak. Coba diulangi dulu ininya pronunciation-nya ya. I think, coba ulangi semuanya aja belajar. I think These eggs are rotten. Are rotten. Rotten. Oke, artinya apa? Imam? I think apa I think?
Menurutku telur itu ini busuk. Menurutku telur ini busuk. Oke, menurut saya telur-telur ini busuk, betul. Busuk. Oke, betul. Jadi yang ininya mana? Adjektifnya yang mana? Bored. Hah? Nomor 7. Rotten ya, rotten busuk ya. Nah, kenapa? Nah, sekarang kalau ditanya kenapa rotten itu adjektif? Karena dia memberikan informasi tambahan terkait dengan telur-telurnya ya. Oke, terima kasih. Jadi waktunya sudah Laila habis. belum. Nah, Laila nanti minggu depan ya. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Novita ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Krisna. Baik anak-anak, hari ini pelajaran kita udah selesai. Semoga banyak manfaatnya untuk kalian. Mohon dibantu untuk diulang. Kemudian kalau Ibu bisa mengamati. Kalau misalnya Bapak Ibu guru memanggil nama kalian, usahakan bisa dijawab dengan segera ya, agar waktu yang ada tidak terbuang. Karena kalian udah SMA kan ya, udah SMA. Jadi kalau namanya disebut, bisa segera menjawab ya. Baik anak-anak, semoga sampai di rumah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.